Terima kasih atas kesempatannya Ibu Guru untuk menghadiri dimensi budaya positif yang ada di sekolah Gadong. Materi ini saya dapat di modul 1.4 dan disuruh mengimbaskan praktik baik di sekolah masing-masing. Kemudian saya Muhammad Iksan, SPD MPD CGP Angkatan 10. Kemudian kesempatan diskusi, kebebasan berpendapat, berdiskusi dengan gembira, saling menghargai dan berpikir terbuka. Kemudian susunan materi yang saya akan laksanakan hari ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua segitiga restitusi. Yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang terakhir keyakinan kelas. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong oleh motivasi tanpa hukuman atau hadiah. Yang kedua, disiplin positif akan membuat murid-murid bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan ialah prinsip-prinsip moral dan karakter yang dapat membentukkan perilaku positif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama, teori motivasi menghindari ketidaknyamanan. Tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia biasanya mereka menghindari permasalahan yang muncul bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Keyakinan kelas. Jadi nanti kalau masuk di semester 1 ini Bu, menerima murid baru atau murid yang di kelas kita, buat keyakinan kelas. Yang dimaksud keyakinan kelas itu murid kita minta keyakinan kelasnya, misalnya hadir tepat waktu, jam berapa, pukul berapa, jam 7.30 atau jam 7.15. Kalau ada murid, bukan aturan Ibu, keyakinan kelas, jangan aturan. Yes. Jadi bikin keaturan, kalau ada siswa atau murid kita nanti terlambat atau melanggar, kan ada sih nanti hukumannya apa? Atau sanksinya apa? Berarti dua dibikin ini pecah keyakinannya dengan sanksinya. Jadi anak dia sanksi atau hukuman. Jadi ada dua itu Bu. Sebenarnya di keyakinan kelas, apakah dia kena sanksi atau hukuman? Iya. Nah, kalau hukuman itu berarti disuruh lari keliling-keliling, kalau sanksi disuruh menulis. Nah, begitu. Jadi bisa nih, misalnya ada rambutnya yang gondrong. Sudah gondrong kita bisa cukur. Langsung di situ. Dan nanti keyakinan kelas itu yang bertentangan orang tua murid sama kita mengetahui kepala sekolah. Jadi anaknya melanggar kita hukum, melapor, ada bukti. Yang buat ini anakmu, yang bertentangan ini bapak mamanya atau orang tuanya. Jadi nanti keyakinan kelas. Tidak ada yang bisa melapor nanti. Kita punya bukti di kelas. Sama nanti penerimaan siswa baru buat kita tertib untuk anak-anak harus berpakaian apa. Kalau tidak datang, apa kita suruh pulang atau kena sanksi. Begitu. Jadi insya Allah nanti tidak ada yang mau melapor ke wartawan karena sudah ada keyakinan kelas, sudah ditandatangani orang tua murid, guru, dan mengetahui kepala sekolah. Selanjutnya, nilai contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Ini contoh-contoh Ibu. Atau kalau misalnya murid kelas 1 kan masih pemikirannya masih belum ke sana, kita kasih pilihan yang mana kalau anak terlambat,
apa kena sanksinya, nah, apa hukumannya, begitu. Kalau kelas tinggi kan 456 bisa membuat sendiri keyakinan kelasnya. Kalau tidak gondrong diapakan ki, dapat sepatu diapakan ki, kena sanksi apa atau kena hukuman apa. Kemudian 5 posisi kontrol, ini anak-anak yang punya masalah, yang tidak dilangsung itu, misalnya ada si A dan si B bertengkar, jangan langsung ambaki. Yang pernah saya lakukan ini langsung saya marahi dua-dua dan saya pukul dua-dua, tapi itu keliru. Gara-gara saya ikuti guru penggerak angkatan 10 ini, paradigma atau cara berpikirku ini mulailah berubah untuk peserta didik. Yang pertama itu menghukum. Menghukum ini biasanya menunjuk menyakiti atau menyindir tanpa murid melakukan kesalahan berulang dan menjadi agresif, membuat rasa bersalah teman, memantau dan manajer. Kemudian inilah video yang saya akan tontonkan tentang 5 posisi kontrol. Iya, kalau selesai nih keyakinan kelasnya dipanggil ke orang tua murid semua. Pandangannya. Iya. Sama juga kalau udah kerja tugas, sama jadi kalau kelas 2 atau kelas 3 udah tahu membaca, di situ keyakinan kelasnya wajib tinggal kelas. Enggak bisa naik kelas 4. Jadi ada motivasi Bu, orang tua murid kalau anaknya udah tahu membaca di kelas 3 dan bisa naik kelas 4. Bukan keyakinan di kelas 3. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah dua, posisi pembuat masalah bersama. 3, posisi tenang. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang korban hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa bagi Bu Guru? Kita foto dulu biar kita banyak foto. Mau minta izin untuk balik. Naren, Iya salah. sini kamu. Ini kan yang pernah saya lakukan, bergerak ya anak-anak, padahal salah. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jadi kasih kesempatan bicara. Sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Iya Bu, saya ini juga Bu. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini contoh-contoh buat nanti contoh berikutnya. Biasanya berbicara dengan nada tinggi. Nah, ini contoh posisi hukum. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan memohon dendam. Ya Bu. Ibu suka marah-marah. Tadi Salah satu diriku. tidak boleh ke kue apa mi? Itu apa mi? Iya Bu. Saya ada konsep. Ya vitamin. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang Ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman, yang ini harus kita hadapi anak yang sering terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Begini semua model-modelnya PMM. Kita nonton begini enak. Eksternal, maka ada faktor ketergantungan Ambil dari PMM diri gini. pada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak percaya diri. Sisi apa ya? Posisi kontrol ya Bu. Yang juga bisa dipakai posisi kontrol. Ya, bagus sih. Baik, dia semuanya berubah baik. Ya kan negara banyak yang terlambat murid-muridnya yang bisa kita Nah, lakukan ini. Apa peraturan sekolah Apalagi kita dari tentang dulu, jam hari berapa apa? kita harus masuk sekolah nak? Kita Ya, tidak bisa sekarang nanti bikin keyakinan kelas supaya anak-anak bisa dikasih sanksi atau hukuman kalau anak yang Kalian terlambat. sudah tahu konsekuensinya jika terlambat. Misalnya di semester berikutnya kita buat. saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tidak mandiri dan anak kalau begini. Posisi manajer. Karena dia posisi namun tidak mandiri karena dia tidak ada di ibu guru itu apa? Tidak benar.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu belajar mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan Jadi posisi manajer yang cocok yang dilakukan dari murid siswa yang atas nama Raden. Kalau untuk SD posisi manajer ini berarti kita cocok atau tidak, karena anak SD itu kan belum bisa diajak berkomunikasi yang lebih tepat. Beda dengan anak SMA. Kalau anak SMA ditanya siapa yang kasih bangun Ki, siapa di rumah. Kalau anak SD itu harus ada pilihan. Bisa kita jam begini nak, bisa di bapak atau mama yang kasih bangun Ki. Kalau anak SMA tadi itu bisa jadi dia langsung mengucapkan. Jadi kalau buat di aksi apalagi keyakinan kelas, kasih pilihan, buat saya pilihan yang mana dia mau ambil. Karena anak SD kita apalagi kelas rendah. Bisa dikasih kata-kata. Iya. Mana mau bangun cepat tidur. Nggak ada tetapnya dibilang sebagian ada. Dalam penerapan segitiga restitusi, guru dengan posisi kontrol manajer akan menyelesaikan masalah dengan tahap segitiga restitusi. Tapi ini video terakhir ini. salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikenal oleh pakar pendidikan Mana ya? pada teori segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang sepenuhnya membutuhkan kondisi. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah
validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh anak yang bermasalah. Jadi kalau SMA, SMP ada BP-nya, SD udah ada, di kelas langsung. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat Semua itu, minta manual di sana. kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Itu kamu tidak ditindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak, bela diri. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah bener padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kamu atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat ini saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa mulai dengan diri sendiri. Cari satu job itu. Saya harus menjadi lebih sabar. Ibu aja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Matikan nih. Bangga bisa bersabar dan ikut. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru yang berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah minta datang persetujuan kalau anaknya berangkat. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan juga menanyakan apa yang kita sepakati dalam menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi dan aktivitas dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berguna. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Thank you.
sih ngajukan saya keluar ya. Anda nakalektok tak?